Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah manhwa yang sangat seru dan penuh aksi. Bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim. Ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan sang master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dijelaskan, sekte pengemis adalah salah satu dari 9 faksi di Gufi Lebang, sebuah sekte yang terdiri dari para pengemis dengan latar belakang dan asal-usul yang tidak jelas. Mereka adalah salah satu kelompok terkuat di dunia martial arts. Para anggota sekte pengemis merupakan orang yang eksentrik, berjiwa bebas dan para pengrajin yang ahli. Mereka paling ahli dalam mengumpulkan informasi, menggunakan kemampuan ini untuk mengakumulasi kekayaan. Namun mereka dibenci dan dipandang rendah karena menjalani hidupnya dengan mengemis. Struktur sekte ini terbagi di antara para pemimpin dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Otoritas tertinggi di sekte pengemis yang mampu memerintah semua ini, disebut sebagai Dragon Head. Chapter berpindah memperlihatkan sekte pengemis yang baru di era ini. Terlihat seorang pria tanpa ampun menginjak harga diri seorang pengemis. Ia menyebut pengemis itu sebagai bajingan yang tak tahu diri dan mengatakan sebaiknya mereka mati saja karena mereka tak berguna. Pria itu sangat menikmati aksinya menindas pengemis tersebut. Ia bahkan tersenyum kegirangan sambil terus mengumpat dan melayangkan kakinya kepada pengemis tersebut yang tersungkur di tanah. Pengemis yang terlihat masih muda itu hanya bisa menangis menahan sakit tanpa mengatakan apapun, seolah-olah memohon untuk diampuni. Scene berpindah ke sekte Kingsa dari provinsi Gansu. Pria sebelumnya berada dalam salah satu ruangan terdengar begitu antusias menceritakan kepada para seniornya tentang bagaimana ia menghajar seorang pengemis yang datang meminta sedekah kepadanya. Mereka tertawa begitu puas mengatakan kalau pengemis itu sungguh malang karena yang dia mintai sedekah malah murid terburuk di sekte ini. Di waktu yang bersamaan pintu tempat mereka berada seketika menjadi hancur berantakan dihantam seseorang. Melihat dalang yang melakukannya mereka sangat kesal dan segera bersiap menyerang sang pelaku yang terlihat melarikan diri. Mereka berteriak penuh kekesalan menyuruh pria misterius pembuat onar itu untuk segera berhenti. Sontak pria itu langsung berhenti dan menunduk di tanah layaknya seorang pengemis yang meminta sedekah. Ia meninggikan suaranya mengatakan mohon pencerahannya. Mereka yang melihatnya terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bajingan kurang ajar ini. Mereka semakin kesal dan berteriak menyuruh pria misterius itu untuk segera mengungkapkan identitasnya, karena jika tidak mereka mengancam akan membunuhnya di saat ini juga. Pria itu kemudian bangkit perlahan dari tanah sambil tertawa begitu kegirangan. Dengan pakaian yang terlihat lusuh, ia mengumpat menyebut mereka semua dasar bajingan sialan dan menegaskan kalau ia hanyalah seorang pengemis yang kebetulan lewat. Ia lalu menunjuk ke arah pengemis sebelumnya yang dihajar oleh salah satu dari mereka dan mengatakan kalau ia hanya ingin tahu siapa di antara mereka yang telah menghajar bocah ini. Ia meninggikan suaranya dan mengatakan siapapun yang melakukannya maka segeralah maju ke sini, karena jika tidak mereka semua akan mati. Namun mereka malah mengabaikan perkataan pria misterius itu dan hanya fokus memandangi bocah yang babak belur. Mereka tampak khawatir mengatakan bocah ini sungguh babak belur, apakah dia bisa melihat mereka dengan benar. Sontak Bagong tertawa sejadi-jadinya, ia bahkan sampai meneteskan air mata saking puasnya tertawa. Ia menunjuk bocah itu dan mengatakan kalau ternyata itu adalah pengemis yang ia hajar sebelumnya sampai babak belur. Ia mengatakan kalau ia tak menyangka penampilan bocah ini menjadi seburuk ini. Ia juga mengatakan pantas saja baunya busuk, ternyata sampah dari sekte pengemis. Pria misterius itu menyebut bocah itu Ponggae dan menyuruhnya menunjuk orang yang telah menghajarnya. Dengan tubuh yang bergetar ketakutan Ponggae menunjuk Bagong dan mengatakan kalau dialah pelakunya. Melihat penampilan Bagong membuatnya tertawa dan mengatakan kalau wajah orang itu terlihat seperti stroberi. Mendengarnya membuat Bagong benar-benar sangat murka, wajahnya memerah layaknya stroberi, mengumpat mengatakan dasar pengemis bajingan yang tak tahu diri.
Sambil mengorek kupingnya pria itu semakin meledek. Bagong memanggilnya dengan sebutan keparat. Ia mengatakan bahwa sedari tadi Bagong terus-menerus menyebut pengemis yang membuat telinganya menjadi sakit. Ia menegaskan kalau Bagong sungguh menyebalkan dan obat untuk orang yang menyebalkan hanyalah dengan cara dihajar. Pria itu seketika menggenggam kuat tongkat yang terlihat seperti bambu di tangannya. Dengan suara berat ia mengatakan sekalipun ia membunuh semua bajingan ini di sini, ia takkan peduli. Melihat tongkat yang digenggam pria itu, sebagian dari mereka merasa ketakutan. Mereka saling berbisik mengungkapkan bukankah itu adalah tongkat yang cuma digunakan oleh seorang kepala keluarga. Jika benar begitu maka orang yang terlihat berantakan ini pasti adalah master tingkat 5 yang kuat. Sementara Bagong yang tak peduli, ia dengan penuh kekesalan berteriak menyuruh mereka semua untuk maju menyerang. Tak punya pilihan lain, mereka dengan cepat segera menyerang secara bersama-sama, di mana Bagong dan satu seniornya kita sebut saja Razor tetap tinggal di belakang memberikan perintah untuk membunuh pria misterius itu. Kilatan hijau seketika melintas di hadapan mereka yang menyerang yang membuat mereka terkejut. Hantaman keras seketika dilayangkan pria misterius tersebut layaknya sebuah meriam menerbangkan mereka semua yang berada di jalurnya dengan dentuman yang sangat keras. Mereka yang maju menyerang semuanya terhempas dengan teriakan kesakitan menghancurkan bangunan di belakang mereka. Melihatnya Bagong dan Razor yang berada di belakang begitu sangat ketakutan dan panik, dengan tubuh yang bergetar mereka mengatakan apa yang baru saja terjadi. Sambil mengacungkan pedangnya ke depan mereka berdua benar-benar dibuat merinding dengan ekspresi konyol di wajah mereka. Mereka berhasil selamat berkat jalur serangan pria itu yang sedikit melenceng. Bangunan di belakang mereka seketika rata dengan tanah menciptakan gumpalan asap yang sangat besar. Pria itu tertawa sekaligus kesal mengumpat mengatakan ini sungguh sial, bagaimana bisa serangannya meleset. Ia bertanya-tanya apakah mungkin sasarannya yang kurang tepat, apakah sebaiknya tadi ia menembak saja sebanyak 3 kali agar tidak meleset. Bagong menatap pria itu dengan ketakutan dan bergumam mengatakan kalau ia harus segera pergi dari sini, namun seketika hantaman keras langsung mendarat di wajahnya yang membuat wajahnya sangat berantakan. Ia terbang jauh merintih kesakitan dengan bentuk wajah yang tak karuan. Razor yang berada di samping Bagong menggigil ketakutan, keringatnya bercucuran dengan deras menatap ke arah pria misterius itu. Ia bergumam mengatakan kalau ini benar-benar sangat gawat. Pria itu perlahan berjalan menghampirinya sambil menggerutu mengatakan murid dari sekte bergengsi seperti mereka cuma tahu beberapa gerakan martial arts tapi sudah bersikap sok jagoan yang kerjanya cuma menindas orang lain. Pria itu mengabaikan Razor yang berdiri ketakutan dan menghampiri Bagong yang terkapar di tanah. Ia tertawa bahagia layaknya seorang penjahat menyuruh Bagong untuk segera bangun. Ia menarik rambut Bagong dengan kuat sambil berteriak menyuruhnya untuk segera bangun, namun karena Bagong tak kunjung bangun ia pun merasa kesal dan akhirnya menginjak Bagong secara terus-menerus sambil tertawa begitu bahagia. Tak lama Bagong akhirnya terbangun, ia menangis menahan sakit sambil mengatakan kalau barusan tadi ia hanya khilaf. Mendengar perkataan Bagong pria itu malah semakin menggila menikmati aksinya. Ia mengumpat menyebut Bagong dasar bajingan yang tak tahu diri. Ia menegaskan bagaimana bisa menghajar seorang pengemis hingga babak belur bisa disebut sebagai khilaf. Ia menatap tajam Bagong dari atas dan menegaskan mereka semua yang dengan nyaman menikmati latihan martial art mereka pasti mengira sekte pengemis menjalani kehidupan semacam ini karena tidak punya kemampuan, padahal sebenarnya sekte pengemis seperti dirinya bisa dengan mudahnya menjadi yang terbaik di dunia martial arts. Pria itu mengungkapkan bahwa sekte pengemis berkeliaran kemana-mana mengumpulkan informasi untuk dijual, nyaris tak berusaha untuk mengisi perut dan ini pasti tampak menggelikan bagi mereka. Mengenakan pakaian yang compang camping dan lusuh pun pasti tampak konyol bagi mereka. Tapi apakah mereka pernah melihat secara baik-baik seperti apakah tatapan pengemis seperti dirinya dan pengemis lainnya di luar sana, tatapan orang yang sudah tak bisa kehilangan apa-apa lagi. Tatapan itu benar-benar terlihat sangat mengerikan dan ada banyak orang mengerikan seperti itu di sekte pengemis. Seketika rombongan orang dari sekte pengemis datang menerobos menyerbu tempat itu dengan sangat kegirangan, di mana pria misterius itu merupakan sang pemimpin yang mengarahkan mereka semua. Mereka dengan cepat mengepung murid dari sekte Kingsa yang masih tersisa. Tatapan mereka sangat mengerikan sambil bersorak begitu kegirangan membawa pemukul sebagai senjata mereka. Dengan raut wajah penuh kekesalan Razor mengumpat menyebut mereka semua sebagai bajingan sombong padahal mereka semua hanyalah sampah dari sekte pengemis.
Mendengarnya seketika dengan cepat pria itu langsung menyucuk hidung Razor dengan kedua jarinya yang membuat Razor mengerang kesakitan. Pria itu dengan tatapan tajam mengatakan kalau ia sudah menduga Razor akan mengatakan hal tersebut. Ia menegaskan apakah Razor mengira sekte pengemis itu lemah dalam martial arts. Jika Razor berpikir demikian maka sebaiknya mereka mengujinya sekarang. Di waktu yang bersamaan seketika seseorang mengirimkan transmisi suara menyuruhnya untuk berhenti di mana ini membuatnya terkejut. Ia bergumam mengatakan bahwa level energi orang ini sangat kuat. Seorang pria tua kemudian muncul yang merupakan ketua sekte Kingsa bernama Yang Won. Ia dengan suara lembut mengatakan kepada pria itu kalau sepertinya sekte pengemisnya sudah berbuat salah, oleh sebab itu ia akan menangani masalah ini berdasarkan aturan sekte Kingsa. Ia lalu sedikit meninggikan suaranya dan meminta pria itu untuk segera melepaskan muridnya dan jangan sampai tindakannya melanggar prinsip martial arts. Seketika pria itu menoleh dengan tatapan tajam menegaskan apakah sekarang ia adalah orang yang melanggar prinsip, padahal murid dari sekte King Salah yang lebih dulu menghajar salah satu orangnya tanpa ampun. Sambil terus menancapkan jarinya, pria itu menegaskan apakah Yang Won berpikir omong kosong darinya bisa menyelesaikan keluhan sekte pengemis karena telah menelan tanah yang bercampur ludah. Melihat tatapan tajam yang tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun dari pria itu membuat Yang Won merasa gugup. Ia bergumam mengatakan kalau orang ini berbahaya dan ia tak boleh bertindak sembarangan. Pria itu kemudian mengarahkan tongkatnya kepada Yang Won dan menanyakan apakah Yang Won adalah ketua sekte di sini. Yang Won menjawabnya dengan ramah mengungkapkan bahwa itu benar. Pria itu kemudian tertawa sambil mengangkat tangannya meminta Yang Won untuk lebih dekat dengannya. Ia membawa Ponggae ke depan dan meminta Yang Won dengan sedikit tengil untuk meminta maaf secara langsung kepada Ponggae mewakili murid sektenya. Mendengarnya murid sekte King Sa merasa sangat kesal mengumpat menyebut pria itu dasar bajingan. Mereka menegaskan beraninya orang dari sekte pengemis menuntut permintaan maaf dari ketua sekte mereka yang terhormat. Mendengarnya pria itu malah tertawa dan semakin menjadi. Ia meninggikan suaranya dan kembali menyuruh Yang Won untuk segera meminta maaf mewakili muridnya di hadapan semua orang di sini. Ia sedikit meledek menanyakan apakah Yang Won sang pemimpin sekte King Sa yang terhormat tidak sanggup melakukannya. Murid sekte King Sa yang mendengarnya bersorak dengan penuh kekesalan meminta masternya untuk tidak melakukannya. Mereka terus-menerus menyebut pria itu sebagai bajingan yang sangat kurang ajar. Yang Won kemudian menghela nafas panjang dan menyuruh murid-muridnya untuk diam. Ia lalu mengangkat tangannya dan sedikit menundukkan kepalanya meminta maaf sebagai ketua sekte atas perilaku murid-muridnya. Ia mengatakan pembelajaran muridnya masih kurang dan karenanya malah melukai sekte pengemis mereka. Kalau mereka mau memanfaatkan murid-muridnya maka akan ia pastikan murid-muridnya diajari dengan baik dan benar untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Melihat masternya yang meminta maaf membuat murid sekte King Sa benar-benar sangat murka. Mereka terus mengumpat menyebut sekte pengemis sebagai bajingan sialan. Sontak Yang Won berteriak dengan lantang dan penuh kekesalan menyuruh mereka semua untuk diam. Ia menegaskan apakah mereka semua tidak mengerti betapa bodohnya tindakan yang telah mereka lakukan ini. Sontak mereka semua terdiam dan hanya bisa menundukkan kepala mereka sambil memendam rasa kekesalan kepada sekte pengemis. Mereka semua kemudian menunduk meminta maaf mengikuti masternya dengan dendam yang tersimpan di hati mereka, di mana Bagong terlihat masih terkapar di antara mereka. Pria itu menegaskan kalau ia akan memaafkan kejadian ini untuk kali ini saja dan ia berharap agar kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Pria itu kemudian berjalan pergi sambil meminta semua orang-orangnya untuk bubar. Sebelum benar-benar pergi Yang Won menegurnya dengan rasa hormat menanyakan nama dari pria tersebut. Yang Won mengungkapkan bahwa teknik martial arts yang dimilikinya sangat luar biasa. Yang Won juga menanyakan siapakah master yang telah mengajarinya. Pria itu seketika menghentikan langkahnya dan menoleh mengatakan kalau namanya adalah Huayang dan nama masternya adalah Hong Chilpyong. Mendengar nama Hong Chilpyong membuat Yang Won benar-benar terkejut dan merasa gugup. Dengan perasaan panik ia mengatakan kepada Huayang bahwa meski sekte pengemis memiliki jiwa yang bebas, tapi insiden hari ini dapat membawa dampak yang parah. Yang Won menanyakan lantas bagaimana Huayang menjelaskan kejadian hari ini jika dia kembali nanti. Huayang sedikit berpikir, ia mengatakan kalau ia kembali dengan seperti ini maka bisa-bisa ia menjadi makanan anjing. Ia lalu menoleh menatap Yang Won meminta Yang Won agar tak perlu merasa khawatir. Huayang mengungkapkan lagi pula ia berniat akan meninggalkan sekte pengemis.
Mendengarnya membuat Yang Won merasa lega, ia sedikit tertawa dan mengatakan rupanya Huayang bukanlah orang biasa yang bertindak secara gegabah. Yang Won mengungkapkan kalau ia sangat berharap semoga mereka bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan ia berjanji akan selalu mengingat nama Huayang murid dari Hong Chilpyong. Setelah kepergian Huayang, Razor dengan perasaan kesal menanyakan siapa itu Hong Chilpyong sampai-sampai masternya sepertinya begitu sangat menghormatinya bahkan sampai ingin bertemu lagi dengan pengemis sialan itu. Sambil menatap ke langit Yang Won mengungkapkan bahwa Hong Chilpyong adalah sosok yang legendaris dari 9 pengemis, Yang Won bergumam mengatakan bahwa ini sungguh takdir yang aneh. Yang Won menceritakan bahwa sewaktu ia kecil di mana saat itu Green Forest menyerang sebuah desanya, mereka membunuh semua pria dan menjual wanita dan anak-anak sebagai budak. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang pria misterius yang sangat kuat dan itu adalah Hong Chilpyong. Kekuatannya terlampau sangat kuat bahkan hanya dengan jentikan jarinya sudah dapat memberikan dampak kerusakan yang sangat serius, jentikan jarinya layaknya sebuah meriam yang menghancurkan semua musuhnya tanpa tersisa. Yang Won mengungkapkan di matanya Hong Chilpyong adalah sosok penyelamatnya yang terlihat sangat baik hati tapi juga sangat mengerikan. Yang Won mengatakan jika Huayang datang ke sekte ini dengan memahami konsekuensinya keluar dari sektenya, pasti keputusan yang dibuatnya itu sangat terburu-buru. Yang Won mengatakan anggap saja ini sebuah keberuntungan karena mereka yang terlibat dengannya. Yang Won melirik dengan perasaan khawatir menegaskan jika dia memang murid dari Hong Chilpyong maka mereka semua tak akan bisa menghindar dari konsekuensinya. Sementara itu, terlihat Huayang yang sedang menggendong Ponggai kembali. Huayang merasa kesal dan menanyakan apakah kaki Ponggai baik-baik saja dan bagaimana dia bisa dihajar seperti anjing seperti ini. Dengan wajah yang babak belur Ponggai dengan suara pelan menjawabnya hanya saja ia tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mendengarnya membuat Huayang merasa semakin kesal ia menegaskan memangnya pernah ada alasan untuk mereka berhak dihajar. Huayang meninggikan suaranya dan mengatakan seharusnya ia tadi menginjak-injak mereka semua saja karena ini benar-benar membuatnya masih sangat geram. Dengan perasaan tulus Ponggai berterima kasih kepada Huayang karena telah membantunya, ia menanyakan tapi bagaimana Huayang bisa mendapatkan tongkat milik sang kepala. Sambil tertawa kegirangan Huayang menjawabnya kalau tentu saja ia diam-diam mencurinya. Huayang mengatakan kalau ia sangat yakin pasti keributan telah terjadi saat ini, dan mereka mungkin akan puasa setidaknya selama 1 bulan. Mendengarnya membuat Ponggai merasa tak nyaman dan mengungkapkan kalau ini semua adalah salahnya. Sambil terus menggendongnya berjalan pergi Huayang meminta Ponggai agar tak perlu merasa bersalah dan khawatir terhadap dirinya karena ia bisa mengurus semuanya. Ponggai kemudian kembali menanyakan apakah Huayang benar-benar akan pergi meninggalkan sekte seperti apa yang dikatakannya tadi. Ponggai mengungkapkan bahwa ini pasti berkaitan dengan Master Huayang. Mendengarnya seketika Huayang berhenti melangkah dan hanya terdiam tak mengatakan apapun. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya, apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.